Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan sekaligus menjelaskan fasal yang menerangkan tentang fi dhamani ghairil mali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada tegese utawi iki iku faslun ana pasal suci fi dhamani ghairil mali ing dalem mertelakake tanggungan liyane bondo minal abdani saking pira-pira awak. Wa yusamma lan den arani apa dhaman kafalatal wajihi ing tanggung wajah ayatun hale maneh. Wa kafalatal badani lan kafalah utawa tanggung awak kama kaya keterangan kola kang dawuh sapa Mbah Musonef. Wal kafalatu utawi nanggung bil badani kelawan awak iku jaizatun wenang idza kana ing dalem nalikane ana iku alal makfuli ing ngatasé wong kang den tanggung bihi kelawan awake makful ai bi badanihi tegese kelawan awake makful iku hakun hak li adamiyin maring menungso naqisosin kaya dene qisos wa hadzi qadzafin lan hadzi qadzaf utawa galih wa kharajalan kejaba bi hakil adami kelawan hake menungso apa hakullahi hake Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah fala tasihhu mongko ora sah apa al kafalatu kafalah bibadani man kelawan badani wong alaihi kang iku tetep ing ngatasé man apa hakullahi hake Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah kahadi sirqatin kaya dene hadhi sirqah utawa wong kang nyolong wa hadhi khamrin lan hadhi wong kang ngombe arak wa hadhi zina lan hadhi wong kang zina wa yabra'u lan lebaran sapa al kafilu wong kang nanggung bitaslimil makfuli kelawan nyerahake wong kang den tanggung bibadanihi kelawan awake wong kang den tanggung fi makani taslimi ing dalem panggonane nyerahake bila hailin kelawan tanpa aling-aling yamna'u kang ngicah sapa al makfulu lahu makfulah anhu sangking taslim wa amma ma'a wujudul haili mongko anapun utawi wujute wong kang ngaling-alingi fala yabra'u mongko ora bebas sapa al kafilu wong kang nanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan yang telah saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dhamani ghairil mali. Pada fasal ini yaitu menjelaskan tentang doman atau menanggung sesuatu yang selain dari mal atau harta minal abdani dan tanggungan tersebut yaitu dari anggota badan wa yusamma kafalatal wajhi aidan wa kafalatal badani dan doman itu disebut juga dengan kafalah wajah atau tanggungan dari wajah atau kafalah badan dengan tanggungan badan kama qala seperti yang didawuhkan oleh Mbah Musonef wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal makfuli bihi ay bi badanihi. Kafalah yaitu sesuatu tanggungan atau menanggung dari seseorang. Seperti contoh, ada seseorang yang mempunyai kesalahan, terus kesalahan kepada seseorang tersebut itu mau ditanggung oleh seseorang yang ingin menanggung dari kesalahan orang tersebut. Idza kana 'alal makfuli bihi ay bi badanihi, dengan syarat yang orang yang menanggung tersebut harus dengan badannya dan tidak boleh menanggung dengan hartanya. Kemudian syarat yang lain yaitu dengan hakul adami, yaitu kesalahan kepada orang yang dipersalahkan itu harus hakul adami atau kesalahan kepada manusia. Seperti contoh kakisosin wahadafi qadzafin seperti contoh qisos dan hadaf dan qadzaf.
Kemudian wa kharaja bi haqqil adami haqqullahi ta'ala fala tasihhu al kafalatu bi badani man alaihi haqqullahi ta'ala ka hadis sirqatin wa hadis khamrin wa hadis zinan. Kemudian apabila seseorang itu mempunyai salah, bagaimanakah hukumnya seseorang itu menanggung dari orang yang ditanggung? Itu apabila kesalahan tersebut kepada Allah atau kesalahan kepada Allah, fala tasrihu, maka tidak boleh, maka tanggungan tersebut tidak boleh apabila kesalahan tersebut yaitu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh kahadis sirqatin wa hadis khamrin wa hadis zina, seperti contoh kesalahan seperti orang yang mencuri, seperti orang yang minum arak, dan seperti kesalahan orang yang sedang zina. Wa yabra'u al-kafilu bitaslimil makfuli bibadanihi fi makani taslimi bila ha'ilim yamna'u al-makfulu bihi al-makfulu anhu. Kemudian orang yang mempunyai salah atau orang yang menanggung itu bisa selamat, itu bisa terbebas dari kesalahan apabila orang yang ditanggung, apabila orang yang menanggung tersebut menyerahkan orang yang ditanggung fi badanihi fi makani taslimi kepada sesuatu tempat penyerahan bila hailin yamna'u al-makrulahu anhu, dan sesuatu orang yang mau menanggung atau orang yang ditanggung tersebut tidak ada sesuatu yang mencegah. Seperti contoh, kalau seorang yang ditanggung itu dia tidak bisa datang, maka tidak sah hukumnya karena syarat yaitu bila hailin. Wa amma ma'a wujudul haili fala yabra'u al-kafilu. Kemudian orang yang mempunyai kesalahan atau orang yang menanggung itu juga tidak bisa bebas apabila ada sesuatu mencegah dari sesuatu seperti yang dikatakan tadi, yaitu seperti tidak hadirnya orang yang ditanggung. Itu penjelasan dari kami. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, saya di sini akan menjelaskan atau mengoreksi sedikit tentang nahwu dan sorof. Faslun fi dhamani ghairil mali. Fi dhamani itu kedudukannya sebagai jar majrur. Jar majrur yaitu dijarkan dengan huruf jar fi. Kemudian ghairil mali itu adalah sebagai mudhof dan mudhof ilaih, seperti yang dikatakan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, yaitu minal mudhofi asqitit tanwina mimatu dhifuhdif katurisina. Kemudian minal abdani itu sama, yaitu kedudukannya sebagai jar majrur, tetapi kedudukan abdan dan mal itu berbeda. Karena apa? Karena mal itu adalah sebagai isim mufrad, kalau abdan itu sebagai jamak taksir. Jamak taksir ketika beri'rab jar itu ditandai dengan sama, yaitu kasroh. Wa yusamma itu sebagai fi'il mudhari', tetapi ini adalah bina mabni majhul, yang kemudian naibul fa'ilnya yaitu muqaddar atau dikira-kirakan pada lafaz dhoman. Kafalatal wajhi itu kedudukannya sebagai maf'ul, dan kafalatal dan al wajhi itu kedudukannya seperti ghairil mali, yaitu sebagai susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Aidon wa kafalatal badani itu sebagai ma'tuf
atof, wa itu sebagai huruf atof, kafalatal badani itu sebagai sama maf'ul yang kedua dan kedudukannya juga sebagai susunan idhofah. Kama kaya keterangan qala kang dawuh sapa Mbah Musannaf, wal kafalatu bil badani, wal kafalatu itu adalah sebagai mubtada. Mubtada itu dibaca rofa, tanda rofaknya yaitu dhammah karena dia isim mufrad, seperti yang dikatakan oleh di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, yaitu mubtada'un zaitun wa adirun khabar in qulda zaitun adirun man ya'tadar. Bil badani itu sama, yaitu kedudukannya sebagai jar majrur. Jaizatun itu sebagai khobar dari mubtada, seperti yang dikatakan dalam Alfiyah Ibnu Malik, yaitu wal khobaru juz'un mutimmu faidah kallahi wal ayati syahidah. Khobar yaitu sesuatu juz atau bagian yang menyempurnakan faedah dari mubtada. Idza kana 'alal makfuli bihi, kana itu asbab nawasikh, amil nawasikh, amil yang merusak tarkib dari mubtada dan khobar. Pengamalannya kana yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kana 'alal makfuli itu adalah sebagai khobar dari kana, karena 'alal makfuli itu kedudukannya itu sebagai mahal nasab, mahal nasab, seperti yang dikatakan dalam Mbah Yusuf, yaitu wa mufradan wa ghairuhu ya'til jumlah. Bihi itu adalah sebagai bihi, itu kedudukannya itu adalah sebagai isim dhamir ai bi badanihi. Kemudian hakun, kalimat hakun itu kedudukannya sebagai isim dari kana, yaitu dibaca rofa, tanda rofaknya yaitu dhammah karena dia isim mufrad. Li adamiyin itu sama kedudukannya sebagai jar majrur. Kaqisosin koyot kaqisosin itu sama sebagai jar majrur. Wa hasfi qadafin itu sebagai atof sekaligus sebagai susunan idhofah. Wa kharaja itu sebagai fi'il madhi. Bihaqil adami fi'il madhi, fi'il madhi itu mabni fathah. Bihaqil adami itu sama sebagai jar majrur sekaligus menjadi susunan idhofah antara mudhof dan mudhof ilaih. Haqqullahi itu sebagai fa'il dari lafaz kharaja. Haqqullahi, haqqu itu juga sebagai sama, itu juga sebagai susunan mudhof dan mudhof ilaih. Fala tasihhu itu adalah sebagai jawab